Remember when netizens say, Kalau dengerin podcast lain, Mungkin gak bisa ngena sampai ke hati. Tapi kalau sama kita, pasti merinding sampai ke hati. anyway, kabar gembira untuk kita semua. Ini hadir podcast Cangkrama. Kami hadir demi tugas sekolah. Kalau tidak kita kena hukuman. Mak 4, good. Widih, intro kita bagus banget, guys. Wede, bagus sih. Tapi kita tuh proud ya to be Smak 4. Walaupun kita banyak tugas, kita jadi terlatih untuk menjadi rajin nih. Bener banget itu. Oh ya, sebelumnya ada suatu pepatah mengatakan nih, tak kenal maka tak sayang. Tapi sebenarnya sih, gak kenal juga ada sayang. Canda guys. Iyalah, orang ketemu online aja udah bisa sayang-sayangan. Apalagi yang belum pernah ketemu. Taunya malah di ghosting. Tanda ghosting. Say, kok jadi curhat, Say? Oke, serius. Jadi kita kenalin diri dulu nih. Aku Joyce. Gua Kelsen. Gua Tirza. Dan gue Olin. Jadi di Cangkrama Premier hari ini kita bakal bahas, jatuhnya bukan bahas sih, lebih ke ngasih pandangan kita tentang topik hari ini, yaitu mental health. Oke guys, jadi main topik kita hari ini tuh tentang self-love. Kalian tahu gak sih self-love itu apa? Bagi yang belum tahu, gue jelasin ya. Self-love itu adalah suatu kondisi di mana lo mencintai diri sendiri, memahami diri sendiri, serta menerima diri sendiri di kondisi baik maupun buruk. Cinta sama diri sendiri tuh hal nomor 1 yang perlu ditanam di dalam diri sendiri sedini mungkin. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut gua sih, self-love itu udah menjadi kebutuhan kita ya, sebagai as a human gitu ya. Self-love itu penting banget sih menurut gua. Bener sih. Banyak orang yang mikir tuh kalau buat suka sama orang lain gak perlu suka atau sayang sama diri sendiri dulu. Padahal ya, justru kita tuh butuh sayang dulu sama kita punya diri sendiri gitu loh. Soalnya logikanya aja nih, gimana kita bisa sayang sama orang lain kalau sayang sama diri sendiri aja belum bisa. Aduh, dalam banget. Bener banget sih. Kita lupa hal penting dalam hidup kita loh. Kita lupa menyukai diri sendiri, kita lupa memberi apresiasi ke diri kita lupa bagaimana mensyukuri apa yang ada dan apa yang kita punya. Malahan kita mempertanyakan, apa sih yang gue punya? Kekurangan gue ini itu. Bahkan kita sama sekali gak ngelihat kelebihan yang banyak kita punyai. Bener banget gitu. Permasalahannya apa sih? Di kehidupan sehari-hari kita, banyak orang yang kurang menerapkan self-love dalam diri mereka. Kita akan selalu merasa kurang terhadap diri sendiri, sehingga kita tidak adil terhadap diri kita sendiri. Akibatnya, banyak hal bisa terjadi loh, dari stres hingga depresi. Para remaja saat ini sedang berada di kondisi mental yang mudah terpengaruhi dan tidak stabil. Kalau menurut kalian, gimana sih permasalahannya? Kalau menurut aku sih ya, gak banyak orang yang bisa jujur ke diri sendiri, terutama buat ngakuin hal-hal buruk tentang mereka. Jadi menurut aku kalau misalkan kalian bisa ngakuin hal buruk, bahkan hal terburuk dari diri kalian tuh kalian hebat banget sih. Bener banget sih, karena menurut gua tuh masalah yang ada di diri kita sendiri tuh malah kita buat-buat sendiri gitu loh. Jadi menurut gua kita tuh terlalu overthinking tentang apa yang kita miliki gitu. Tapi ada juga loh yang nggak sadar sama self-love ini. Jadi dia tuh kayak ngerasa minder terus, nggak bisa terima dirinya. Dia tuh nggak sadar bahwa dia tuh tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Gue setuju banget sih. Nah, kalau kan kita udah tahu nih permasalahannya, gue mau nanya dong ke Caroline deh. Ada gak pengalaman yang lu rasain gitu? Ada sih, kayak gue remaja, gue pasti pernah mengalami hal ini. Jadi sekitar waktu SMP lah, itu kan remaja kulitnya tuh
lagi kayak hormonnya lagi aktif-aktifnya, jadi kulitnya tuh mulai berjerawat kan. Tapi gak semua remaja tuh mengalami hal yang sama yang gue alami. Kayak kulitku tuh bener-bener hancur banget, sehancur-hancurnya. Terus sedangkan teman-teman gue yang lain, kebetulan kayak teman deket gue gitu nggak mengalami hal itu, jadi gue nggak bisa minta saran ke siapapun dong. Terus gue pernah satu hari ngedengerin orang kayak nggak sengaja ngedenger mereka tuh kayak ngomongin kondisi muka gue gitu loh. Gue kayak langsung down, langsung kayak kenapa gue begini gitu loh. Gue kayak benci banget sama muka gue saat itu. Kayak Dari ceritanya Olin ya, menurut gue sih kita harus mengontrol apa yang boleh kita jadikan masukan dan apa yang tidak boleh kita jadikan masukan ke diri kita. Jadi kita tuh harus ngerti apakah orang yang dia ucap itu nasihat atau masukan atau justru menjatuhkan harga diri kita, justru membuat kita insecure gitu. Iya, itu bener banget. Cuma kadang-kadang hal yang seperti itu tuh nggak bisa kita hindari gitu loh. Gue awalnya emang nggak mau denger segala ucapan yang menyakitkan hati gue gitu, yang bikin gue tidak mencintai diri gue. Cuman udah terlanjur didengar ya pasti mau nggak mau masuk dong ke hati. Bener Iya, banget. emang suka kayak gitu sih. Jadi menurut aku nih ya, jangan cuman mikirin kekurangan kita gitu yang kita nggak punya, pikirin juga kelebihan yang bisa kita kembangin. Soalnya kan hidup ini terlalu singkat gak sih buat mikirin kekurangan kita doang. Bener banget. Nah, kan udah dengar pengalaman dari Kak Lori nih. Kalau menurut kalian ada solusinya nggak? Kalau menurut gue ya, solusi untuk menerima diri kita sendiri atau self love ini, pertama tuh ada self awareness atau kesadaran diri, di mana kita tuh harus sadar akan diri kita masing-masing. Jadi di sini tuh gue mau kalian tuh memahami karakter diri kalian masing-masing. Apa sih yang menjadi kelemahan dan kekurangan kita, tapi jangan lupain juga apa yang menjadi kelebihan dan kekuatan kita. Yang kedua ada self worth atau harga diri. Setelah mengenali diri sendiri, maka kita pasti sadar bahwa kita tuh sudah tidak mengikuti standar penilaian orang lain, karena kita sudah mengetahui apa yang menjadi standar di diri kita. Karena self-worth sama saja dengan kita menghargai diri kita sendiri. Dan yang terakhir itu self-esteem atau kepercayaan diri. Karena dengan adanya self-worth, maka self-esteem pun muncul. Berbagai cara dapat kita lakuin, seperti jangan membanding-bandingkan diri sendiri, atau jangan takut melukai perasaan orang lain karena perasaan sendiri kita tetaplah yang paling berharga. Iya, gue setuju sama poin-poin yang Tiza kasih untuk solusinya dari self love ini. Kalau menurut gue sih ya, untuk mengatasi self love ini sih yang pasti yang pertama, lu harus bisa berdamai sama diri lu sendiri. Mau sejelek apapun, sehancur apapun, atau sesempurna apapun diri lu harus berdamai dengan itu semua karena lu diciptakan itu semua. Jangan mau kayak ngeliat orang ini, gue pengen jadi dia. Lu nggak bisa, lu tuh unik, diciptakan unik, lu tuh berbeda dari dia, lu nggak bakal bisa sama kayak dia. Ya lu harus menerima diri lu apa adanya, lu harus mencintai diri lu apa adanya. Kalau menurut Joyce nih, itu kesimpulan dari ini semua tuh apa ya? Kalau menurut aku sih ya, buat jadi sosok yang penting dan ngubah hidup beberapa orang tuh, kita nggak bisa tanpa kita tuh nggak jadi bahan candaan atau tertawaan orang lain terlebih dahulu. Nggak bakal bisa, soalnya gimana ya, kan kita itu nggak ada yang sempurna ya, nggak ada yang bisa ngehindarin kesulitan. Jadi kalau dari buku yang aku pernah baca nih, mau kemanapun kita pergi, di situ pasti ada diri kamu. Jadi hal yang sama juga bakal berlaku ke kesulitan dan kegagalan. Mau kemanapun kamu pergi, bakal ada 300 kg kesulitan yang bakal menanti kita. Dan itu tuh nggak apa-apa, soalnya kita tuh bukannya menghindari kesulitan, tapi kita tuh menemukan hal sulit yang bisa kita hadapi dan nikmati. Nah, kadang-kadang kesulitan juga tuh bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita bisa berkembang dari kesulitan yang ada. Bener banget sih. Kalau menurut gue sih jangan terlalu membenci diri kita sendiri ya, karena memang sih kita tuh kadang mudah bagi kita untuk bilang ke teman, nggak boleh gitu, lu tuh nggak boleh insecure. Tapi skenario aslinya kita bahkan sering menginjak-injak diri kita sendiri, mengangkat diri kita. Iya.
Jadi balik lagi, introspeksi dulu diri lu sendiri. Lu tuh udah memberlakukan self love pada diri lu sendiri atau belum? Ya, what I'm trying to say sih kayak it is okay to be miserable. It's probably a good thing. But to feel that you're the most miserable person on the earth, that's just complaining. Jadi menurut gua nggak apa-apa lu mengalami penderitaan-penderitaan itu. Yang penting lu jangan nganggep diri lu tuh yang paling menderita di dunia ini. Menyentuh sekali Tirza. Oke, jadi ini udah mau masuk ke tahap akhir nih. Kalau gitu gue kasih quotes lagi deh. Nih ada nih quotes yang gue suka banget. Gue nih pernah lewat aja gitu. Terus gue nginget nih. Jadi quotesnya tuh gini. You will always find that phase when you hate yourself so much for getting bad results after all the hard work you've done. That's okay. Hate yourself as much as possible now. That's the phase you should pass now. Why bother to force yourself being patient and happy over something that destroys you? But what you should keep in mind, appreciate your efforts, respect yourself for trying and working hard, love your efforts for embracing yourself on the journey. Screw the result. Nah, bagus banget kan quotes-nya? Sekarang kita mau dengerin pantun nih dari Joyce. Pergi ke acara persami, jangan lupa bawa jeruk bali. Cakep. Ini akhir dari podcast kami, sampai berjumpa kembali. Widih. Oke guys, terima kasih yang udah dengerin. Ini akhir dari podcast kami. Terima kasih sudah mendengarkan.